Selanjutnya datang dari Rian dari Medan. Shalom, saya memiliki keingintahuan tentang apakah ada setan lain selain Lucifer. Wah, ini luar biasa ini. Karena di dalam Alkitab, musuh Tuhan disebutkan dengan berbagai macam nama. Ada ular dalam Kejadian 3 ayat 1. Ada Baal, Hakim-Hakim 2 ayat 11. Asitoret, Hakim-Hakim 2 ayat 13. Asyera, Hakim-Hakim 3 ayat 7. Beelzebul, Matius 10 ayat 25. Dan Markus 3 ayat 22. Setan dalam King James Version di 1 Tawarik 21 ayat 1. Ada naga dalam Wahyu 12 ayat 4. Mohon penjelasannya pendeta. Lalu apakah di surga sebelum Lucifer dan pengikutnya diusir dari surga, ada malaikat lain yang diusir dari surga? Mohon penjelasannya. Demikian Pak Pendeta. Kita akan bacakan. Apakah perlu kita bacakan ayat-ayatnya Pendeta? Tidak perlu, karena sudah disebutkan contoh-contohnya tadi. Baik, silakan Pendeta. Terima kasih. Selamat malam untuk saudara Ryan atau Rian dari Medan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah dengan ada banyaknya istilah atau nama menunjukkan jumlah yang sama dari suatu pribadi atau jumlah pribadi? Apakah jumlah nama sejajar dengan jumlah pribadi? Sehingga ada yang namanya Beelzebul, lalu kemudian ada yang namanya setan, ada yang namanya naga, ada yang namanya iblis, ada yang namanya ular tua, dan lain sebagainya. Apakah memang demikian? Coba kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 untuk mengambil contoh apakah satu nama harus menunjuk kepada satu pribadi sehingga 3 nama harus menunjuk kepada 3 pribadi yang berbeda. Oke, mari kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi yang dilempar ke bumi bukan hanya satu, tapi satu yang diikuti dengan atau oleh malaikat-malaikatnya. Di sini kita lihat ada julukan naga besar, ada julukan ular tua, ada juga julukan iblis, ada juga julukan setan. Apakah keempat julukan ini menunjuk kepada 4 makhluk yang berbeda? Ataukah 4 julukan ini menunjuk kepada satu makhluk yang sama? Jawabannya sudah jelas menurut ayat ini tidak menunjuk kepada mereka. Sebab kalau dikatakan naga besar, si ular tua, lalu kemudian iblis, lalu kemudian setan, kalau lebih dari satu maka kata gantinya haruslah mereka. Tapi apa yang digunakan di sini sebagai kata ganti dari 4 julukan ini? Saya baca sekali lagi. Naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi. Ia artinya cuma satu orang. Dia atau satu makhluk, hanya satu. Dia dilemparkan ke bumi. Siapa itu dia? Dia adalah naga besar, boleh juga disebut ular tua, boleh juga disebut iblis, boleh juga disebut sebagai setan. Kalau ada sesembahan orang-orang yang tidak mengenal Allah di dalam Alkitab, entah mereka menyembah Baal, mereka menyembah Astoret, mereka menyembah Asyera, biasanya mereka mewujudkan dewa-dewa itu dalam suatu bentuk patung. Ya, contohnya orang Filistin mempunyai Allah yang bernama Dagon.
Tapi ada cerita di dalam buku 1 Samuel, karena Dagon itu Allah mereka buat dalam bentuk patung. Dan patung itu begitu ditaruh di depannya peti perjanjian, keesokan paginya patung itu jatuh, lalu kemudian kepalanya putus. Esok paginya setelah mereka dirikan kembali, dia jatuh lagi karena ada tabut perjanjian di sana, kepalanya putus, tangannya juga putus. Jadi mereka selalu menggunakan suatu bentuk, entah dibuat dari kayu atau dibuat dari batu, pahatan, tuangan, dan lain sebagainya, dan mereka akan sebut itu dengan berbagai macam nama, entah itu Asyera, Astoret, Baal, dan lain sebagainya. Tetapi sumber dari konsep penyembahan berhala ini datangnya adalah dari si penghulu setan, si penghulu malaikat jahat itu yang bernama iblis atau setan, atau si ular tua, atau yang disebut dengan naga besar itu. Itu juga disebut sebagai Beelzebub. Beelzebub. Dan istilah Beelzebub ini diambil dari Alkitab Perjanjian Lama, walaupun Yesus menyebutkan istilah itu atau orang Farisi menggunakan istilah itu, tapi itu dari istilah Baal Zebul. Karena ada di dalam 2 Raja-Raja pasal 1 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-6 menyebutkan tentang istilah itu, walaupun tidak sama persis dengan sebutan Beelzebul, tapi dari situlah didapatkan kata Beelzebul yang ada di Matius pasal 12 ayat yang ke-24. Coba kita baca 2 Raja-Raja pasal 1 ayat yang ke-3 mengatakan, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Jadi Baal Zebub disebutkan sebagai lawan daripada Allah. Apakah tidak ada Allah di Israel, Allah yang hidup itu, sehingga mereka pergi meminta petunjuk kepada Baal Zebub. Dan dalam perjanjian baru, Baal Zebub ini disebut sebagai Beelzebul. Apa yang dimaksudkan dengan Beelzebul itu? Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-12, tadi saya sebut ayatnya, Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Dikatakan di sana, tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi istilah Baal Zebub yang ada di Perjanjian Baru itu digunakan untuk menggambarkan penghulu setan. Dan penghulu setan ini, pemimpin dari setan-setan ini adalah iblis atau Lucifer yang telah menjadi setan itu. Dialah pemimpinnya, dialah penghulunya. Sementara bukan hanya ada satu, tetapi sebagaimana yang dikatakan dalam Alkitab, pada waktu setan itu dilemparkan ke atas bumi ini, maka ia diikuti oleh malaikat-malaikatnya. Dalam suatu gambaran di dalam Wahyu pasal 12 digambarkan, karena malaikat itu digambarkan oleh bintang-bintang, atau bintang-bintang itu menggambarkan malaikat, maka dikatakan sepertiga dari bintang-bintang di langit mengikuti Lucifer, menggambarkan bahwa ada banyak pengikutnya dan mereka disebut sebagai setan-setan. Contohnya dalam Markus pasal yang pertama, kita tidak akan menggunakan banyak waktu untuk membahas tentang nama ini, tapi ini penting supaya kita bisa mengetahui konsep tentang pertentangan antara Kristus dan setan. Coba kita buka dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-34. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Jadi semua setan-setan itu, mulai dari pemimpinnya, penghulunya, sampai kepada semua malaikat-malaikat jahat pengikutnya, semua mengenal
Semua tahu siapa Yesus itu. Kenapa? Karena mereka tadinya semua ada di sorga. Tetapi setelah Lucifer memberontak, yang mempengaruhi malaikat-malaikat yang lain, maka Lucifer dilemparkan ke atas bumi ini, ya namanya adalah setan atau iblis, dan semua yang mengikutinya disebut sebagai setan-setan atau disebut sebagai malaikat-malaikat setan. Jadi itulah yang menjadi pihak yang satu di antara dua pihak. Yang satunya adalah Yesus Kristus, yang satunya adalah iblis. Inilah kedua pihak di dalam pertentangan yang besar yang terjadi dan akan mencapai puncaknya di akhir zaman, di zaman akhir ini, sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apakah ada malaikat lain yang diusir dari sorga sebelum Lucifer? Jawabnya adalah tidak ada. Kalau kita ikuti kronologi yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-12, maka naga itu, naga besar itu, dialah yang dilemparkan ke atas bumi. Sebelumnya tidak ada. Dialah originator, dialah pemula dari dosa itu. Dialah yang memulai dosa itu. Jadi kurang lebih demikian. Terima kasih.